Guys, gue sekarang sudah ada di kota Hue. Dingin banget deh ini. Terus hujan gitu loh. Tiap hari gitu hujannya rintik-rintik gini. Hujannya itu nggak basah, nggak bikin basah. Cuman gimana ya? Jadi kayak udaranya tuh dingin jadinya. Hujan itu kayak rintik-rintik kecil banget. Jadi kalau di luar itu ya nggak terlalu basah sih. Kalau nggak pakai payung. Cuman dinginnya itu loh, nggak tahan. Nah sekarang hotel gue itu ada di dalam Citadel, the ancient city, the forbidden ancient city of Hue, gitu. Nih lokasinya, itu tuh ya kalian lihat tuh batu bata itu tuh semuanya tuh itu ini merupakan pagar dari the dynasty yang zaman dulu itu, the dynasty Nguyen namanya. Sampai gue kedinginan, gemeteran. Ada becak guys di Vietnam tuh, itu namanya becak lebih kecil sih becak. Tuh becak lagi jalan tuh ya kan, buat satu orang doang, khusus buat satu orang tuh becaknya. Oh banyak. Hai guys, nah sekarang gue lagi berdiri di tengah-tengah, bukan tengah-tengah sini, ini di tempat dimana di sini itu banyak meriam-meriamnya. Tadi kalau kalian biasa lihat tuh belakangnya, di atasnya tuh ini merupakan bendera Vietnam tuh, bendera Vietnam. Jadi kalau di sini tuh orang melihat bahwa jadi dari kerajaan itu melihat ada serangan musuh atau enggak itu dari sini gitu. Banyak meriam-meriamnya di bawah kalau kalian lihat di footage-nya gue ya. Nah di belakang ini nih, belakang gue nih belakang nih, ini lagi ada acara, mereka tuh mau penyambutan malam tahun baru kali ya, tahun baru atau tahun baruan gitu di sini, pesta kembang api. Nah itu merupakan the Imperial City atau kota kekaisaran ya, kota kekaisaran di mana kompleks bangunan bertembok di dalam benteng. Jadi ini nih keliling ini nih merupakan ditembokin nih. Jadi di sini tuh mirip kayak, kalau bisa kita bilang itu mirip kayak Yogyakarta gitu loh. Jadi kayak Yogyakarta, keraton Yogyakarta, jadi ditembokin gitu. Nah di sini juga sama. Jadi ini dulu ini merupakan ibu kota dari dinasti Nguyen pertama ya. Dibangun ini istana ini dibangun ini tahun 1805. Wah, tahun 1805 itu baru dibangun di sini. Nah gitu loh, jadi dari dinasti Nguyen pertama, raja pertama itu tinggal di sini. Di dalamnya itu ya banyak istana-istana, ada villa-villa, terus juga taman-taman, segala macamnya ada di dalam sana untuk para anggota kekaisaran gitu. Jadi anak-anaknya, menantunya, segala macam gitu ya. Di belakang sini nih tuh belakangnya. Nah pada tahun Perancis menjajah di sini itu rusak gitu loh, hancur pada tahun 1945 itu pada masa perang Indochina. Nah gitu hancur. Nah tapi semenjak tahun 1993 oleh UNESCO ditetapkan sebagai tempat heritage dan dilakukan pemugaran, sehingga jadilah seperti ini lagi gitu ya. Oke. Nah untuk masuknya ini itu berbayar, di bawah itu bisa ada karcisnya, kurang lebih sekitar 200.000 dong ya.
guys, di belakang gua ini merupakan makam ya. Jadi ini makam dari Emperor ke-12 kerajaan Nguyen ya. Jadi dinasti Nguyen itu namanya Kaidin, Emperor Kaidin. Jadi di belakang ini ya, di sini mereka itu pada datang ke sini, mereka buat melihat bahwa kerajaan dulu di sini tuh Nguyen itu percampuran antara ada apa campuran antara Chinese-nya gitu, China Vietnamese gitu loh. Jadi makanya gedung-gedungnya itu, bangunannya itu agak-agak mirip-mirip ada China ada kerajaannya gitu. Nah, di sini. Nah, biaya masuknya ke sini itu 120.000 dong masuk ke sininya. Tuh bentuknya. Ya. Oke, ramai sekali. Banyak orang dari China. Libur-libur gini tanggal 24 gitu ya, Natalan malah perginya ke makam raja. Tuh tangganya. Dede. Mantap deh. By the way, ini thank you banget loh bajunya nih dari kakakku dari toko umum. Nih baju raining coatnya udah dipakai berhari-kali, dipakai berhari-hari juga. Karena selama di Vietnam ini cuacanya ini sangat tidak mendukung karena musim winter ya. Jadinya hujan terus, hujannya rintik-rintik nih kayak shower gini, kayak mandi. Tapi nggak bikin basah, cuman ya dingin lah. Tapi berhubung dibawakan oleh kakakku tersayang Jong Fung Ji nih, dibawakan raincoatnya dari toko umum Sukabumi. Nah guys, gue sekarang sudah berada di salah satu makam lagi yang ada di, sebenarnya banyak banget makam yang ada di ini yang makam Emperor ya, yang ada di kota Hue ini. Nah ini merupakan makam yang kedua yang gue visiting, tapi gue nggak masuk ke dalam gitu. Cuman gue lagi di luarnya aja nih. Namanya Tuk Duk Emperor Tam ya, makam Raja Tuk Duk gitu. Nah Raja Tuk Duk ini merupakan raja dari ini dinasti Nguyen ya gitu. Nah dia membangun istana kuburannya ini kuburan istananya dia gitu ya, seluas 12 hektar. Nah dia memerintah di sini di dinasti Nguyen itu pada tahun 1850-an sampai 1880-an, sekitar 30 sampai 35 tahunan dia memerintah di sini gitu. Sebelum akhirnya di kerajaannya tersebut dia tunduk kepada Perancis, karena kan Vietnam itu dulu Nguyen itu kan kerajaan Nguyen itu kan dijajah sama Perancis gitu. Sebelum dijajah sama Perancis gitu, makanya kenapa banyak bangunan-bangunan arsitekturnya itu seperti bangunan yang di Perancis gitu. Kalau sekarang ini dia lebih ke bangunannya itu ya ke Vietnam Chinese ya, Chinese Vietnam gitu. Karena kan di sini dekat dengan Cina gitu ya. Nah gitu. Nah Raja Tuk Duk ini dia itu sangat romantis karena dia sedang dengan kesenian maupun juga dengan dengan kaligrafi gitu loh, dengan berbau seni lah gitu. Makanya dia menciptakan ini, dia membangun ini semua dengan arsitektur yang sangat indah sekali tuh, lihat tuh arsitekturnya ya, dengan bangunannya gitu. Dan dia tidak memiliki keturunan, jadinya dia itu raja terakhir yang ada di dinasti Nguyen ini
Yang misalnya mau datang ke sini langsung mau masuk ya nggak apa-apa, biayanya itu kurang lebih sekitar 150.000 dong ya. Tapi kalau kalian masuk dengan paketnya tadi 2 tom yang tadi tuh, yang pertama yang tadi sebelum yang gue pergi sama sekarang ini yang duduk ini itu totalnya 200.000 tom, 200.000 dong ya. Kalau kalian masuknya dengan ke ini ke apa namanya ke yang apa tuh namanya Forbidden City-nya di Hue itu 450.000 dong ya. Jadi semuanya ada paketnya. Nah sekarang gue lagi ada di Tunchuan Incense Village. Wah, jadi di sini tuh village tempat dimana mereka itu membuat ini kayak semacam dupa deh. Nah guys, jadi ini bahan bakunya dari clay gitu loh, bahan bakunya clay. Ternyata ini bukan untuk sembayang, tapi ini untuk pewangi ruangan gitu, dengan berbagai macam rasa. Banyak wanginya, ada wanginya lemongrass, ada wanginya cinnamon, ada wangi lagi cinnamon, lemongrass, ada yang wanginya apa nih dia nih ya, banyak cinnamon gitulah, pokoknya banyak wangi-wanginya gitu loh. Oh ternyata seperti itu. Oke lah ya, sekarang gue mau coba cara membuatnya bagaimana. Oke. This one this one Sorry. Vậy đây. Nấu hia. Hết á. Okay. One more. And this one. Color first. Color here. Okay. Yes. One more. One more. This is color. Yes. Okay. Like that. Oh, gitu caranya. Oke, ya, thank you. Kamu. Guys, sekarang gua sudah ada di Namgyo Esplanade tuh di belakang gua, Namgyo Esplanade ya. Jadi kalau kita masuk sini, nah ini adalah merupakan Namgyo Esplanade. Jadi Namgyo Esplanade ini merupakan sebuah altar penyembahan untuk bumi dan langit yang wah gila keren banget ya, bumi dan langit gitu loh, yang dipersembahkan oleh para kaisar dulu, Kaisar Nguyen itu kalau misalnya mereka sembayang itu pai-pai gitu ya. Nah itu di sini gitu loh, letaknya itu di sebelah selatan kota Hue di Vietnam bagian tengah, kerajaan Nguyen gitu. Tapi pada tahun 1945 ini terakhir kali digunakan, makanya sudah hancur lah gitu tempatnya. Jadi udah nggak pernah digunakan lagi sampai 45 setelah kemerdekaannya Vietnam itu gitu. Tapi semenjak tahun 2016 ini renovasi, dibangun lagi, diperbaikin lagi gitulah. Nah jadi sekarang ini dari para pejabat tempat kalau misalnya mengadakan acara acara nasional gitu ya, acara
berdoa juga gitu, mereka melakukan di sini gitu loh. Tuh belakangnya altarnya ya. Nah, untuk masuk ke sini itu biayanya 50.000 dong. Di belakang gua ini merupakan Tao An Hien Garden House tuh. Sebenarnya garden house di belakang ini. Nah, dia ada biaya masuknya juga gitu karena ini private garden, jadi dia biaya masuknya 50.000 dong. Sekarang gue udah sampai di Tianmu Pagoda, atau yang bisa di bahasa Indonesia disebut sebagai pagoda wanita surgawi. Wah, sangat suci gitu ya. Jadi pagoda ini di belakangnya pagodanya tuh, gedungnya pagoda tuh, dan ini belakangnya nih tempat sembayangnya nih. Nah, pagoda ini udah berusia 400 tahunan lebih gitu. Dibangun sama kekaisaran dari raja pertama kekaisaran dari Nguyen itu gitu loh. Jadi Hue ini kan Hue ini kan kota tua ya. Jadi kota tua itu banyak benda-benda bersejarah, banyak benda-benda yang sangat berharga gitu. Nah, salah satunya ya ini nih. Pagoda ini, Tianmu Pagoda ini merupakan salah satu benda bersejarah yang ada di kota Hue ini dan yang sangat terkenal sekali di sini. Arsitekturnya itu sangat berbeda dengan pagoda-pagoda yang lainnya. Kalau kalian bisa lihat tuh bentuknya tuh, dia berdiri dari 7 lantai. Tapi kita nggak bisa masukin pagodanya. Nah, bedanya itu ya karena itu. Jadi kalau biasa pagoda yang lain itu bisa dimasukin, kalau ini pagodanya itu berbentuknya dia dari bebatuan. Hari ini sangat banyak sekali ya tempat-tempat yang bisa dikunjungin ya. Gua hanya menyewa sepeda dengan harga 50.000 dong. Itu berarti kurang lebih sekitar 30 ribuan rupiah untuk satu hari. Jadi gua sewa, gua pergi ke semua tempat sightseeingnya gitu yang memang ada di kota Hue ini. Kalau kalian mau pergi menggunakan hop bus itu juga bisa. Casnya itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 300.000 dong untuk casnya, untuk hop busnya aja untuk keliling itu. Setiap tempat sightseeing itu ya, kayak misalnya tadi tuh yang tam itu, yang kuburan itu harus berbayar lagi. Hadiah 150 sampai 450.000 dong gitu. Tapi kalau cara gua ya itu hack lagi nih. Hack gua ini kalau gua pergi tempat kalau misalnya kalian punya banyak waktu, punya banyak tempat yang mau dikunjungin gitu, jangan pernah naik naik Grab atau naik yang mahal-mahal transportasinya, atau naik hop sightseeing gitu, kecuali kalau kalian itu banyak duitnya ya, itu masalah. Kalau duitnya banyak ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kayak gue gini kan ya, gue juga pengen mengeksplor semuanya tapi tanpa harus membuat kantong gue jebol gitu. Jadinya gue pakai sepeda keliling-kelilingnya dengan murah sekali. Kalau mau sewa motor juga bisa. Motor itu kurang lebih sekitar 120.000 dong per 24 jam. Sampai jumpa besok lagi ke kota-kota yang lebih seru ya. Oke, bye-bye.